Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Parindra Erkadiva MSI selaku dosen pengampu mata kuliah statistik lanjutan dan juga teman-teman PS4C yang kami banggakan. Pada hari ini kami kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai uji normalitas data dengan beranggotakan kelompok yaitu Muhammad Al-Firdausi Barbuana, Adelia Yunarsa Putri, Jihan Laili Maliur Rahmah, dan juga Rahma Septiana. Baik, untuk materi pertama yaitu mengenai uji normalitas data dengan uji Lilliefors. Uji kenormalan dengan uji Lilliefors menggunakan konsep statistika non-parametrik. Misalkan, kita mempunyai sampel acak dengan hasil pengamatan X1, X2. Berdasarkan sampel ini akan diuji hipotesis nihil atau H0 bahwa sampel tersebut berasal dari populasi berdistribusi normal, melawan hipotesis alternatif atau H1 bahwa populasi yang berdistribusi tidak normal. Selanjutnya prosedur pengujian, yaitu pengamatan atau X1, X2, dan seterusnya sampai Xn ini ditransformasi ke skor baku yaitu Z1, Z2, dan seterusnya Zn dengan menggunakan rumus Z sama dengan Xi min X bar per S, di mana X bar itu rata-rata, kemudian S itu standar deviasi sampel. Jadi kita perlu mencari rata-rata dan juga standar deviasi sampel terlebih dahulu. Kemudian setelah itu setiap bilangan baku sudah dicari Z1, Z2, dan seterusnya tadi itu kita cari menggunakan daftar distribusi normal baku. Kemudian dihitung peluang FZI sama dengan P dan kurang Z kurang dari ZI. Selanjutnya dihitung proporsi Z1, Z2, Zn yang lebih kecil atau sama dengan ZI. Kemudian mencari SZI itu dengan rumus XI per N. Kemudian setelah itu menghitung selisih dari FZI dikurangi SZI, kemudian tentukan harga mutlaknya. Harga mutlak berarti semua positif. Setelah itu ambil harga yang paling besar di antara harga-harga mutlak selisih tersebut atau nilai maksimumnya. Sebutlah harga terbesar atau yang paling maksimum dari data-data yang ada. Kemudian mencari wilayah kritik untuk menerima atau menolak hipotesis nol. Nilai dibandingkan oleh nilai kritis L yang diambil dari daftar berikut. Untuk taraf nyata yang dipilih kriterianya adalah tolak hipotesis nol bahwa populasi berdistribusi tak normal jika yang diperoleh dari data penggunaan itu melebihi L kritis yang diperoleh dari daftar. Dalam hal lainnya, hipotesis nol diterima atau data berdistribusi normal. Jadi bisa dilihat pada tabel nilai kritis untuk uji Lilliefors-nya yang menjadi patokan kita. Kemudian lanjut ke contoh soal uji normalitas data dengan uji Lilliefors. Sebuah sampel berukuran 16 diambil secara random dari suatu populasi. Ke-16 nilai dari sampel tersebut adalah sebagai berikut. 67, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 88, dan 89. Dengan mengambil taraf nyata 5%, ujilah hipotesis yang mengatakan bahwa sampel tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian lanjut ke penyelesaian. Diketahui tadi kan H0-nya sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, kemudian H1 sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal dengan taraf nyata 5% atau 0,05, dan sudah diketahui ke-16 dari data sampel yang telah disebutkan di contoh soal tadi. Kemudian setelah itu menentukan nilai ZI
ZI. Jadi XI yang sudah diketahui di contoh soal tadi itu diubah ke ZI. Yaitu kita cari rata-rata terlebih dahulu. Rata-rata dari XI itu sebesar 78,81. Jadi semua data sampel yang ada itu dibagi jumlah sampelnya. Tadi ada 16. Ketemulah 78,81. Kemudian setelah itu mencari standar deviasi atau S. Nah, untuk mencari standar deviasi atau S itu ada rumusnya, yaitu rumus dari mencari standar deviasi itu N dikali jumlah X pangkat 2 min jumlah X dipangkatkan 2. Kemudian dibagi N kali N min 1. Ketemulah 16 dikali 100.085 dikurangi 1261 pangkat 2 dibagi 16 kali 16 min 1 itu ketemu 1 dikali 601 360.000 dikurangi 1.590.121 dibagi 240 ketemu 11.239 dibagi 240 maka ketemulah 6,84 di standar deviasinya. Setelah itu, setelah ketemu rata-rata dan juga standar deviasi, barulah kita bisa menghitung SZI, menghitung ZI yaitu dengan rumus XI min X bar per S, yaitu 60 XI-nya kita hitung satu-satu. Dari sampel pertama 67 dikurangi X barnya 78,81 dibagi S-nya tadi ketemu 6,84 sama dengan 1720 1,7266. Kemudian dituliskan di tabel perhitungan uji normalitas dengan Lievers. Kenapa kok di sini aku menuliskan tabelnya itu agar memudahkan kita untuk perhitungan ke depannya atau perhitungan di next habis ini. Nah, setelah itu ini kan data sampel yang pertama. Jadi dari 16 data sampel tadi itu harus dicari semua. Jadi harus diubah dari XI tadi itu diubah ke ZI semua. Tuh, ketemulah di tabel ini itu sudah ketemu ZI-nya itu sudah aku tuliskan di tabel perhitungan uji normalitas dengan Lievers dari masing-masing sampel. Kemudian setelah itu menentukan nilai FZI. Ada di FZI itu di tabelnya itu ada di kolom ketiga. Menentukan FZI yaitu rumusnya FZI sama dengan P Z kurang dari sama dengan ZI ZN dalam kurang 0,1. Nah, kalau ZI itu negatif atau ZI-nya negatif seperti di sampel 67 itu kan negatif, itu untuk mencari FZI-nya itu 0,5 dikurangi nilai ZI. Nah, jika ZI-nya itu bernilai 0, ZI-nya itu sebesar 0,5. Nah, kalau ZI-nya ini positif seperti sampel 79, nah itu 0,5 dijumlah atau ditambah nilai dari ZI. Ini untuk contohnya di ZI yang sampel pertama yaitu Z 1,73. Ini aku bulatkan dua buah angka di belakang koma jadi 1,73 untuk memudahkan mencari tabel distribusi normal baku.
Nah, untuk Z min 1,73 ini ketemu 0,0307 sehingga F min 1,73 itu 0,5 dikurangi 0,5 dikurangi 0,0307 sama dengan 0,4699. Jadi F-nya ketemu 0,4699 dan dituliskan di kolom ketiga. Jadi setiap sampel dihitung dengan rumus yang sama. Kemudian setelah semua sampel sudah dihitung, itu menentukan nilai SZI. Nah, caranya itu atau rumusnya XI per N. Nah, jadi jumlah atau XI-nya atau sampel keberapa dibagi jumlah sampel. Jadi 1/16 sama dengan 0,625. Kemudian 2/16 sama dengan sekian sampai 16/16 dengan berapa itu dituliskan di kolom di tabel perhitungan uji normalitas itu di kolom keempat. Dihitungkan semuanya. Nah, setelah menentukan nilai ZI menentukan nilai maksimum atau kita menentukan atau mencari L hitung. L hitung yaitu L sama dengan max dari selisih dari FZI dikurangi SZI, yaitu ketemu 0,5416. Kemudian mencari L tabel, yaitu L taraf nyata pada N keberapa, yaitu L taraf nyata 0,05 pada N16 itu ketemu 0,213. Itu dapat dilihat pada tabel nilai kritik uji Lilliefors yang sudah aku presentasikan di bagian wilayah kritik tadi. Nah, kemudian ketemu di wilayah kritik L hitung tadi itu kan 0,5416, jadi lebih besar daripada L tabel yaitu 0,319. Untuk kesimpulannya, dengan demikian H0M TZ ditolak atau data sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Materi selanjutnya adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov atau kadang dirujuk lebih singkat sebagai uji KS adalah uji statistik yang digunakan untuk memeriksa kenormalan dari data sampel yang diberikan. Dengan kata lain, uji KS digunakan untuk memeriksa apakah suatu data berasal dari distribusi normal atau bukan. Selanjutnya, langkah-langkah uji KS. Yang pertama, perumusan hipotesis. Yang kedua, mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang ketiga, menentukan frekuensi masing-masing data. Yang keempat, menentukan nilai FK. Yang kelima, menentukan kumulatif proporsi. Yang keenam, menghitung nilai normal standar tiap data, lalu ditransformasi ke skor baku. Yang ketujuh, menentukan luas ZI. Dan yang ke-8 menentukan alfa 1 dan alfa 2-nya. Yang ke-9 nilai mutlak maksimum dari alfa 1 dan alfa 2 dinotasikan dengan dihitung atau D0. Selanjutnya menentukan harga di tabel, lalu kriteria pengujian, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk contoh soalnya, diperoleh data sampel nilai ujian dari sebuah populasi adalah 49, 80, 49, 56, 42, 55, 36, 32, 15, dan 50. Dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, apakah data sampel tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal? Selanjutnya adalah penyelesaian. Nah, yang pertama, urutkan datanya dari yang terkecil hingga terbesar. Untuk yang angkanya muncul lebih dari sekali, tetap ditulis di tabel XI-nya sekali. Tetapi untuk frekuensinya ditulis sesuai dengan jumlah kemunculannya.
Misal data 49 muncul 2 kali, jadi ditulis di kolom frekuensinya adalah 2, sehingga untuk total keseluruhan FI adalah 10. Langkah berikutnya mengisi kolom FK atau frekuensi kumulatif diperoleh dengan cara di sini FK pertama ditulis 1 diambil dari frekuensi. Kemudian FK ditulis 2 didapat dari menambah frekuensi sebelumnya dan sesudahnya. Jadi frekuensi 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Lalu frekuensi 1 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya adalah FK-nya 3, dan begitupun seterusnya. Selanjutnya mengisi kolom KP. Rumusnya ada di poin A, yaitu KP sama dengan FK per N. Nah, kita ambil dari data pertama, FK-nya diketahui kan 1, lalu N atau jumlah total datanya adalah 10. Jadi 1 per 10 atau 1 dibagi 10 sama dengan 0,1. Jadi untuk data pertama KP-nya adalah 0,1 dan begitupun seterusnya. Selanjutnya mengisi kolom ZI, rumusnya ada di poin B, yaitu ZI sama dengan XI min X bar per simpangan baku. Nah, untuk mencari X bar-nya dengan cara menjumlahkan semua data XI lalu dibagi dengan jumlah total data atau N. Ketemulah X bar-nya 48,4. Lalu untuk mencari simpangan bakunya, rumusnya sudah ada di bawah tabel perhitungan Kolmogorov-Smirnov dan didapat simpangan bakunya adalah 16,42. Nah, untuk contohnya kita ambil dari data pertama, XI-nya 15, X bar-nya 48,4 dan simpangan bakunya 16,42. Dan untuk hasilnya adalah min 203 untuk data yang pertama. Dan begitupun seterusnya. Selanjutnya adalah menentukan kolom Z-tabel. Caranya, Z-tabel ini berasal dari data ZI. Nah, mencarinya di Z-tabel yang sudah teman-teman print. Cari baris minus 2,0 dan di kolom 0,03 di tabel Z, dan ketemulah Z-tabelnya 0,0212 dan begitupun seterusnya. Lalu yang selanjutnya adalah menentukan kolom alfa 2. Rumusnya ada di poin C, yaitu alfa 2 sama dengan nilai mutlak KP min Z-tabel. Nah, KP-nya kita ambil dari data pertama yaitu 0,1 dan Z-tabelnya adalah 0,0212. Jadi 0,1 min 0,0212 hasilnya adalah 0,0788 dan ini adalah nilai alfa 2-nya. Selanjutnya kita menentukan alfa 1-nya dengan rumus di poin D, yaitu alfa 1 sama dengan nilai mutlak alfa 2 min FI per N. Nah, untuk datanya kita ambil dari data pertama. Alfa 2-nya tadi kan diketahui 0,0788, lalu pembagian dari FI per N adalah 0,1. Jadi 0,0788 min 0,1 hasilnya adalah 0,0212. Nah, untuk alfa 1-nya adalah 0,0212. Selanjutnya kita menentukan dihitung, yaitu nilai maksimum dari nilai-nilai yang ada di kolom alfa 2 dan alfa 1. Jadi kita membandingkan dan mencari nilai yang besar dari alfa 2 dan alfa 1, dan ketemulah nilai maksimumnya 0,2228. Selanjutnya kita tulis di sini Dmax-nya atau dihitungnya adalah 0,228. Lalu di tabelnya
diketahui nilai alfanya tadi kan 0,05, lalu n-nya 10. Nah, untuk mencari di tabelnya, teman-teman cek kolom 0,05 dan baris ke-10. Nah, ditemukan hasil dari di tabelnya adalah 0,409. Jadi 0,228 lebih kecil dari 0,409. Untuk kesimpulannya, H0 diterima dan data sampel yang dimiliki diambil dari populasi yang berdistribusi normal. 3. Uji normalitas data dengan Chi-square. Pengujian normalitas data hasil penelitian dengan menggunakan Chi-square dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, perumusan hipotesis. H0 sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. H1 sama dengan sampel berasal dari populasi distribusi tidak normal. Yang kedua, data dikelompokkan ke dalam distribusi frekuensi. Yang ketiga, menentukan proporsi ke PJ. Yang keempat, menentukan 100 PJ, yaitu presentasi luas interval ke J dari suatu distribusi normal melalui transformasi ke skor baku. Yang kelima, menghitung nilai Q-square, hitung melalui rumus bayi berikut. Menentukan Q-square tabel pada derajat bebas. Kriteria pengujian, jika Q-square kurang dari sama dengan Q-square tabel, maka H0 diterima. Jika Q-square lebih dari sama dengan Q-square tabel, maka H0 diterima. Yang keenam, kesimpulan. Contoh soal Q-square. Suatu penelitian dilakukan untuk menguji apakah ada hubungan antara ibu perokok dengan kejadian BPLR atau berat badan lahir rendah. Peneliti mengambil sampel sebanyak 189 ibu yang sedang mengandung. Data penelitian sebagai berikut. Jadi di sini ada kualifikasi antara ibu merokok dan tidak merokok. Jadi kualifikasi inilah yang disebut data nominal. Jadi data yang kita peroleh di tabel ini adalah data nominal. Kemudian data berat badan lahirnya atau BPLR juga dibagi dua, yaitu tidak dan iya. Kalau kita sudah buat seperti ini, nanti memudahkan kita untuk menghitung beberapa nilai Q-square tabel. Pertanyaannya, apakah kebiasaan merokok berhubungan dengan BPLR atau berat badan lahir rendah? Ujilah dengan taraf nyata A sama dengan 0,05. Penyelesaiannya, pertama, kita mencari hipotesis statistik. H0 sama dengan Q-square tabel sama dengan 0, artinya proporsi BPLR pada ibu perokok sama dengan proporsi BPLR pada ibu yang bukan perokok. Hipotesis alternatif, Q-square tidak sama dengan 0, artinya proporsi BPLR pada ibu merokok berbeda dengan proporsi BPL pada ibu yang bukan perokok. Langkah kedua, taraf nyata. Taraf nyatanya A sama dengan 0,05, nilai X-square tabel sama dengan 3,841. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. H0 diterima apabila Q-square hitung kurang dari sama dengan 3,841. H0 ditolak apabila Q-square hitung lebih dari 3,841. Langkah keempat yaitu menghitung nilai frekuensi ekspektasi atau FE. FE untuk setiap sel dirumuskan sebagai berikut. Total baris kali total kolom per total keseluruhan. Ini adalah data yang berada di soal kita, sehingga dengan rumus yang ada di sini kita menghitung sel yang ada di sini. Kita masukkan 115 per 115 kali 130 per 189 sama dengan 79,10. Selanjutnya yang 74 kali 130 per 189 sama dengan 50,90 dan seterusnya dengan cara begitu. Selanjutnya kita menghitung Q-square hitung dengan rumus yang ada di PPT tersebut. Setelah kita masukkan rumus dan selesai dan kita menemukan Q-square hitungnya, yaitu 0,60 tambah 100 tambah 1,33 tambah 0,94 tambah 2,06 sama dengan 4,92. Yang langkah terakhir yaitu kita mengambil keputusan. Uji statistik tidak berada pada daerah kritis, yaitu H0 ditolak.
Langkah keputusan menggambarkan kurva Q-square yang bentuknya seperti ini. Ingat, nilai Q-square lebih besar dari 0 atau positif. Dengan nilai Q-square tabelnya 3,841, maka daerah kritis kita daerah yang diarsir merah. Nilai Q-square hitung berada pada daerah penolakan H0 ditolak. Artinya, terdapat hubungan antara ibu yang merokok dan kejadian BBLR, jadi kita menerima hipotesis 1 atau H1. Uji normalitas data dengan gigi plot. Gigi plot digunakan untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak. Plot atau gigi plot dapat digunakan untuk menguji asumsi normalitas. Plot ini dapat dibentuk dari distribusi marginal sampel pada setiap variabel. Sebuah plot dari kuantil-kuantil sampel yang terobservasi akan membentuk distribusi normal. Contoh soalnya, seorang pelatih ingin mengetahui apakah hasil latihan lari dari 5 atletnya dengan waktu tempuh 10, 14, 12, 16, dan 18. Gunakan uji normalitas data dengan gigi plot jika R hitung lebih besar dari R tabel pada taraf signifikasi 0,01. Maka data dapat dikatakan berdistribusi normal. Untuk penyelesaiannya, yang pertama merumuskan hipotesis. H0 sama dengan sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. H1 sama dengan sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. Kemudian yang kedua, mengurutkan data observasi awal atas X1, X2, X3, Xn. Nah, di sini datanya diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dari 10, 14, 12, 16, 18 menjadi 10, 12, 14, 16, 18. Kemudian menentukan nilai probabilitasnya, yaitu dengan rumus P sama dengan I min 0,5 per N. N-nya diketahui 5, kemudian I-nya itu datanya yang pertama 1, kemudian 2, dan seterusnya sampai N, yaitu N-nya 5. Jadi misalkan 1 min 0,5 dibagi 5 hasilnya yaitu 0,10. Dimasukkan di nilai probabilitas. Kemudian 2 min 0,5 dibagi dengan 5 hasilnya 0,30. Dan seterusnya sampai 5 min 0,5 dibagi dengan 5, yaitu hasilnya 0,90. Menghitung normal baku kuantil. Caranya yaitu kita cari angka di tabel Z yang dekat dengan nilai probabilitas. Misalkan di sini yang pertama 0,10. Nilai yang terdekat yaitu 0,1003 yang berada pada baris min 1,2 kolom 0,08 di tabel Z, yang kemudian min 1,2 ini ditambah dengan 0,08. Hasilnya min 1,28. Hasilnya tersebut dinamakan standar normal kuantil. Kemudian kita menghitung komponen korelasi dengan rumus deviasi, yaitu R hitung sama dengan penjumlahan XI dikali dengan QI dibagi dengan akar penjumlahan XI pangkat 2 dikali dengan penjumlahan QI pangkat 2. Kita cari untuk penjumlahan XI dikali dengan QI. Kita masukkan, misalkan yang pertama 10 dikali min 1,28 dijumlahkan dan diperoleh hasil 50,41. Sedangkan untuk mencari penjumlahan XI pangkat 2, tinggal data terurut XI-nya dipangkatkan 2, hasilnya kita jumlahkan semuanya, yaitu diperoleh hasil 1020. Begitu juga dengan penjumlahan
KI pangkat 2, misalkan min 1,28 dipangkatkan 2, hasilnya 1,64, dan seterusnya sampai data yang ke-5, kemudian hasilnya dijumlahkan dan diperoleh hasil 3,82. Kemudian kita masukkan ke rumus untuk mencari penjumlahan XI dikali dengan KI, yaitu penjumlahan XI dikali KI dikurangi dengan penjumlahan XI dikali dengan penjumlahan KI, kemudian dibagi dengan N. Di sini tadi kita sudah mencari penjumlahan XI dikali dengan KI ya, yaitu 50,41. Kemudian dikurangi penjumlahan XI-nya, jadi data terurut dari 10, 12, 14, 16, 18 itu dijumlahkan, diperoleh hasil 70. Maaf, itu terbalik antara 0 sama 70-nya. Kemudian penjumlahan KI-nya, standar normal kuantil, itu semua dijumlahkan dan diperoleh hasil 0. Dan N-nya yaitu 5. Jadi 50,41 dikurangi dengan 70 dikali dengan 0 dibagi 5. Hasilnya yaitu 50,41. Kemudian untuk mencari penjumlahan XI pangkat 2, yaitu penjumlahan XI pangkat 2 dikurangi penjumlahan XI pangkat 2 dibagi dengan N. Jadi 1020 dikurangi dengan 70 pangkat 2 dibagi dengan 5 dan diperoleh hasil 320. Dan untuk penjumlahan KI pangkat 2, yaitu penjumlahan KI pangkat 2 dikurangi dengan penjumlahan KI pangkat 2 dibagi dengan N. Jadi tinggal dimasukkan. Tadi kita sudah menghitung penjumlahan KI pangkat 2-nya, yaitu 3,82, kemudian dikurangi 0 pangkat 2 dibagi dengan 5, hasilnya 3,82. Baru setelah ini kita masukkan ke rumusnya. Setelah dimasukkan ke dalam rumus, diperoleh hasil 1,442. Kemudian menentukan R kritis sesuai ukuran sampel N. Tadi N-nya sama dengan 5 dan tarafnya adalah 0,01. Dilihat di tabel nilai kritis uji koefisien korelasi Gigi plot, yaitu diperoleh angka 0,8299. Kemudian yang terakhir kesimpulan, jadi 1,442 lebih besar dari 0,829, sehingga R hitung lebih besar dari R tabel atau H0-nya diterima. Dengan demikian, populasi skor berdistribusi normal.